Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ilmu Komunikasi Humas 2 dengan saya Villa Sapira, NIM 0105183390, dan teman saya Ayu Ningtyas Wibowo Putri dengan NIM 0105182228. Di sini kami akan memaparkan tentang Public Relation dan bagaimana Public Relation untuk menyelesaikan suatu masalah. berikut penjelasannya. Menurut Adrianto, yaitu public relation adalah jembatan antara perusahaan dengan publiknya yang mana menciptakan saling pengertian antara publik dan perusahaannya. Kemudian, menurut Maria, public relation yaitu interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dan juga dengan secara terus-menerus, karena public relation merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Kita harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi karena itu merupakan syarat penting untuk menjadi PR. Dan yang kedua, harus adanya kemampuan manajerial atau kepemimpinan oleh seorang public relation. Dan yang ketiga, adanya kemampuan bergaul atau membina relasi. Yang keempat, ada memiliki kepribadian yang utuh dan jujur. Dan yang kelima, adanya kita harus mempunyai banyak ide yang kreatif untuk mengembangkan perusahaan kita. Menciptakan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang ketiga, menciptakan adanya unsur dukungan dari publik terhadap perusahaan. Dan yang keempat, menciptakan public relation, adanya kerjasama dari publik terhadap perusahaan. Terima kasih. Sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan perusahaannya. Yang kedua, menasihati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul. Dan yang ketiga, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Kegiatan utama dari PR adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi. Yang kedua, berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Yang ketiga, memantau pengetahuan, pendapat, sikap dan perilaku di dalam dan luar organisasi. Yang keempat, menganalisis pengaruh kebijakan, prosedur, dan tindakan pada publik. Yang kelima, menyesuaikan kebijakan, aturan, dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan. Yang keenam, memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam pembuatan kebijakan. Yang ketujuh, membangun dan memelihara hubungan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Yang kedelapan, menghasilkan perubahan yang khusus dalam pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. Yang kesembilan, menciptakan hubungan baru dan memelihara hubungan antara organisasi dan publiknya. Dan serta menurunnya citra perusahaan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang berhasil mencapai cita-cita dan tujuan secara maksimal. Begitu pula dengan kerja praktisi PR yang bertugas menangani krisis kepercayaan dan mengembalikan citra positif perusahaan di mana praktisi PR ini bernaung. Untuk kelancaran jalannya proses pencapaian tujuan tersebut dilakukan, cara-cara penyelenggaraan kerja yang seefisien mungkin dengan minim faktor tujuan, biaya, fasilitas, waktu, dan tenaga. Dengan kata lain, bahwa PR memerlukan metode kerja yang menjadi syarat mutlak untuk mencapai suatu tujuan. Metode pekerjaan PR ditekankan pada penelitian terhadap publik. Dari penelitian disusun rencana kerja, kemudian dilaksanakan, lalu dievaluasi.
secara sistematis proses pekerjaan PR dalam menangani krisis dan menurunnya citra perusahaan dapat digambarkan sesuai tahapan yang tadi. Penelitian mempunyai peranan sangat penting sebagai kegiatan pendukung dalam melaksanakan fungsi PR, baik untuk memperoleh data, fakta lapangan mengenai citra perusahaan, persepsi, pandangan, dan opini publik secara akurat serta tanggapan khalayak sebagai target, sasaran mengenai kebijaksanaan, pelayanan, program kerja, aktivitas perusahaan. Yang kedua itu ada perencanaan atau planning. Nah, setelah kita mendapatkan laporan yang berupa data dan fakta dari penelitian, PR kemudian menyusun rencana kerja. Dalam hal ini, rencana kerja disusun tidak berdasarkan pada keinginan yang dipaksakan dan irasional. Perencanaan yang baik bersifat rasional, fleksibel, dan berkelanjutan. Dan yang ketiga itu ada pelaksanaan atau action. Pelaksanaan dilakukan setelah rencana yang matang mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terkait. Pelaksanaan kerja merupakan kegiatan operasional dalam melakukan apa yang telah direncanakan. Pengembalian kepercayaan dan citra perusahaan dilakukan dengan menggabungkan tenaga kerja, alat-alat informasi, waktu, tempat, dan uang. Pelaksanaan ini dikatakan sukses apabila tujuan telah tercapai. Dalam hal ini, berbagai cara dan teknik digunakan, diantaranya yaitu pendekatan terhadap pegawai dan pendekatan kepada umum. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan citra perusahaan, diutamakan pendekatan kepada umum karena menyangkut pandangan masyarakat terhadap citra perusahaan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian memahaminya? Semoga memahami ya. Sekian pemaparan dari kami, saya Villa Sapira. Dan saya Ayun Tias. Dadah! Assalamualaikum.